Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Saran Veronica Tukimin, NIM 1814201076 dari kelas A3 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyuluhan BHD atau bantuan hidup dasar dan cara menentukan Glasgow Coma Scale atau GSC untuk memenuhi proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengke, Eskep MKes. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar, ada baiknya kita mengetahui pengertian BHD atau bantuan hidup dasar itu. Nah, bantuan hidup dasar atau Basic Life Support adalah suatu tindakan penanganan yang dilakukan dengan sesegera mungkin dan bertujuan untuk menghentikan proses yang menuju pada kematian. Selanjutnya, tujuan dari bantuan hidup dasar ini yang pertama, untuk mempertahankan dan mengembalikan fungsi oksigenasi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru. Yang kedua, untuk mempertahankan hidup dan mencegah kematian. Yang ketiga, untuk mencegah komplikasi yang bisa timbul akibat kecelakaan tersebut. Terus, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan bantuan hidup dasar ini? Nah, yang pertama itu dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Yang kedua, penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Dan yang ketiga, jika berada di lokasi berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat yang aman. Dan yang terakhir itu, korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terlentang. Selanjutnya yaitu indikasi bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar dilakukan pada pasien-pasien dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pada pasien henti nafas, di mana henti nafas ini dapat terjadi pada keadaan yaitu karena tenggelam, stroke, atau adanya obstruksi jalan nafas. Yang kedua, pada pasien dengan keadaan henti jantung, di mana penyebab henti jantung ini dikarenakan akibat penyakit jantung koroner seperti adanya sumbatan jalan nafas dan gagal nafas. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah melakukan BHD. Yang pertama yaitu danger, amankan diri dan amankan korban. Yang kedua, lakukan cek kesadaran dengan memanggil identitas korban dan menepuk-nepuk di daerah pundak. Dan yang ketiga, melakukan panggilan darurat seperti memanggil ambulans. Yang keempat, periksa nadi karotis, biasanya di daerah leher, dan periksa pernafasan dengan melihat pergerakan dada. Terus selanjutnya, bila nadi karotis tidak teraba, lakukan RJP dengan cara yang pertama, lakukan kompresi. Lokasi kompresi berada pada tengah dada korban. Yang kedua, posisi tangan penolong berlutut di samping korban. Kompresi dada dilakukan sebanyak 1 siklus yaitu 30 kompresi sekitar 18 detik. Kedua, periksa airway atau pemeriksaan jalan nafas. Nah, korban dengan tidak dicurigai adanya tulang belakang, maka bebaskan jalan nafas melalui Hetil Chin Lift. Caranya dengan meletakkan satu tangan pada dahi korban, lalu mendorong dahi korban ke belakang agar kepala menengadah dan mulut sedikit terbuka. Namun, jika korban dicurigai cedera tulang belakang, maka bebaskan jalan nafas melalui jaw thrust, yaitu dengan mengangkat dagu. Selanjutnya itu breathing, di mana berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Pemberian ventilasi dengan jarak 1 detik di antara ventilasi. Untuk pemberian ventilasi mulut ke mulut, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan hidung korban terpencet rapat. Yang kedua, ambil nafas seperti biasa. Yang ketiga, buat keadaan mulut ke mulut yang serapat mungkin. Yang keempat, berikan 1 ventilasi tiap 1 detik. Selanjutnya, bantuan nafas yang diberikan harus efektif, ditandai dengan dada korban jelas terangkat saat diberi bantuan nafas. RJP terus dilakukan hingga alat defibrilasi otomatis datang, pasien bangun atau petugas ahli datang. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah melakukan RJP sebanyak 5 kali, lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi karotis dan pernafasan. Jika nadi karotis tidak teraba, lakukan kembali RJP sebanyak 5 kali.
Jika nadi karotis teraba namun tidak bernafas, lakukan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali per menit. Dan jika nadi karotis teraba dan terlihat bernafas, berikan posisi recovery pada korban. Selanjutnya yaitu materi tentang cara menentukan GSC atau Glasgow Coma Scale. Nah, tapi sebelum itu, apa sih pengertian dari GSC ini? GSC yaitu skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, apakah pasien dalam keadaan koma atau tidak, dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Tujuan dari pengkajian GSC ini adalah untuk mengukur kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran GSC adalah yang pertama yaitu pasien dibaringkan di atas tempat tidur. Yang kedua, nilai status pasien, adakah kelainan gawat yang harus ditangani terlebih dahulu atau tidak. Yang ketiga itu periksa kesadaran pasien dengan GSC untuk orang dewasa dan PSC untuk anak-anak. Nah, selanjutnya cara penilaian GSC yaitu yang pertama eye atau mata. Nah, pasien spontan membuka mata dan memandang dokter, skor GSC-nya yaitu 4. Pasien membuka mata saat namanya dipanggil atau diperintahkan untuk membuka mata, skor GCS-nya yaitu 3. Jika pasien membuka mata saat dirangsang nyeri atau cubitan, skor GCS-nya yaitu 2. Dan jika pasien tidak membuka mata dengan pemberian rangsangan nyeri apapun, skor GCS-nya yaitu 1. Selanjutnya yaitu verbal. Jika pasien berbicara secara normal dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar, skor GCS-nya yaitu 5. Jika pasien dapat berbicara normal tapi tampak bingung, skor GCS-nya yaitu 4. Jika pasien dapat berbicara saat diberi rangsangan nyeri tapi tidak bisa menyelesaikan seluruh kalimat, skor GCS-nya 3. Jika pasien tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali dan hanya bergumam, skor GCS-nya 2. Dan jika pasien tidak mengeluarkan suara walaupun diberi rangsangan nyeri, skor GCS-nya 1. Selanjutnya penilaian motorik. Jika pasien dapat mengikuti perintah, skor GCS-nya 6. Jika pasien tidak dapat mengikuti perintah tapi saat diberi rangsangan nyeri, pasien dapat melokalisasi nyeri, skor GCS-nya 5. Jika pasien berusaha menolak rangsangan nyeri, skor GCS-nya 4. Dan jika saat diberi rangsangan nyeri, kedua tangan pasien menggenggam, skor GCS-nya 3. Jika saat diberi rangsangan nyeri, pasien meletakkan kedua tangannya secara lurus dan kaku di sisi tubuh, skor GCS-nya 2. Jika pasien tidak bergerak sama sekali walaupun diberi rangsangan nyeri, skor GCS-nya 1. Selanjutnya ada derajat kesadaran, di mana yang pertama itu ada kompos mentis, yaitu kesadaran normal atau sadar sepenuhnya dengan skor GCS yaitu 14-15. Yang kedua ada apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Sikapnya acuh tak acuh dengan skor GCS 12-13. Yang ketiga ada somnolon, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, skor GCS-nya 11-10. Dan yang keempat itu ada stupor, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri, skor GCS-nya yaitu 8-10. Dan yang terakhir yaitu koma, yaitu di mana pasien tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, skor GCS-nya kurang dari 5. Sekian pemaparan materi dari saya tentang cara melakukan BHD atau bantuan hidup dasar dan cara menentukan GSC pada pasien dengan keadaan gawat darurat. Untuk itu, saya ingin mengajak adik-adik yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ayo daftar dan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah perguruan tinggi yang berkualitas dan profesional di bidang keperawatan dan menghasilkan perawat-perawat yang profesional. Akhir